Maka Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali yang hidup pada hari itu hanyalah orang-orang yang buruk yang ada di permukaan bumi ini. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil, satu-satunya malaikat yang ditugaskan hanya meniup sangkakala saja. Dia tidak bertugas kepada yang lain. Dan sejak diciptakan Israfil, kemudian diciptakan sur, trompet atau sangkakala, maka Israfil terus meletakkan sangkakala itu di mulutnya, menunggu perintah Allah, dan kedua matanya tajam menghadap arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kapan Allah memerintahkan untuk meniupnya. Sehingga dalam hadis Abi Dzar ataupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi, ketika ada Nabi SAW dan para sahabatnya, dilihatnya muka Nabi SAW selalu termenung sedih. Kemudian sahabat bertanya, maka Nabi SAW menjawab, kaifa an'am wa qad iltaqama Israfil as-surah atau sahibul qarni qarna fayanfukhu fihi. Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa merasakan nikmat dunia ini sementara pemilik terompet atau sangkakala sudah siap meniupkan terompetnya. Ketika itu para sahabat bertanya, kalau sekiranya Israfil betul-betul meniupkan sangkakalanya, wahai Rasul, apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, qulu, katakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena Dia sebaik-baik pelindung. Tawakkalna ala rabbina, kita bertawakal kepada Rabb kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua selama 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu atau 40 hari, walaupun pada asalnya dibawa kepada 40 tahun. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan alam semesta ini sehancur-hancurnya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala gelapkan dunia, zulumat fauqa zulumat, kegelapan di atas kegelapan. Karena matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digempakan. Disitulah alam semesta dihancurkan, dan disitulah permulaan kiamat besar. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Tidak semua. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, seluruh alam ini dihancurkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik wajah yang sangat mulia. Tapi di sana Allah kehendaki ada makhluk-makhluk yang ketika terjadi kiamat besar Allah tidak hancurkan. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan juga ulama-ulama akidah yang lainnya, bahwa
Di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya 8, dan ada yang menambah 9. Kemudian disebutkan pertama al-jannatu, sorga. Yang kedua an-naru, neraka. Yang ketiga al-arsyu, arsy. Yang keempat al-kursiyu, kursi. Yang kelima al-qalamu, qalam. Yang keenam al-lauhil mahfuz, lauhil mahfuz. Yang ketujuh ruh. Dan yang kedelapan al-ajm, ujung dari tulang ekor manusia. Dari situlah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.